Halo sobat pendengar dari Jurnal Laskar Semanda. Kali ini kita special episode ya, karena kita ada di JKN Ready Podcast. Wow, kita kedatangan 2 tamu spesial. Terima kasih Bapak dan juga Nadi telah hadir di podcast Jurnal Laskar. Podcast apa sih ini? Jadi ini tuh adalah kolaborasi nih antara BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan dan juga Duta Muda BPJS Kesehatan ya, wilayah 6. Betul. Dan juga Jurnal Laskar Semanda. Di episode pertama ini ya, episode perdana kita kenalan dulu kali ya. Jadi topiknya hari ini adalah kenalan dengan Duta Muda BPJS Kesehatan dan sekaligus misi gerakan JKN Ready. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama bintang tamu yang telah hadir. Di sini ada Nadi Pertiwi selaku siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Batang yang sekaligus Duta Muda BPJS Kesehatan, dan ada Bapak Guna Setiawan selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan dan sekaligus PPS Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan. Terima kasih Bapak dan juga Nadi telah hadir, telah meraih juara 1 ya, kepada Nadi telah meraih juara 1 ya. Tingkat apa itu Nadi? Tingkat kedeputian wilayah 6. Sebelumnya kita udah tahu ya kalau Nadi itu adalah siswi berprestasi, udah terkenal nih sebatang, udah tahu semua prestasinya Nadi. Jadi banyak nih pertanyaan yang akan saya tanyakan karena kita mau kupas tuntas nih di balik keberhasilan Nadi. Yang pertama nih, Nadi, sebelum kamu terpilih jadi Duta Muda, apa yang menjadi dorongan kamu untuk mengikuti program ini? Oke, jadi yang sebelum saya menjadi Duta Muda, yang membuat saya terdorong untuk mengikuti program Duta Muda BPJS Kesehatan adalah karena saya dan keluarga benar-benar merasakan manfaat BPJS Kesehatan, baik untuk periksa dokter gigi maupun lainnya, dan itu benar-benar dirasakan manfaatnya sekali karena semuanya itu jadi gratis karena BPJS Kesehatan. Maka dari itu saya tergerak, apalagi saya sebagai generasi muda benar-benar tergerak untuk ingin memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya JKN, seperti itu. Kamu ada pengalaman pribadi nggak sih, kan kamu tadi merasakan ya dari Betul. juga pengalaman pribadi yang berpengaruh nih dalam hidup kamu sampai kamu tuh akhirnya benar-benar ingin mengikuti program ini gitu. Nah, jadi untuk pengalaman pribadi, ini dulu saat saya mau, ibu saya mau melahirkan saya, dulu itu benar-benar di cover oleh Askes atau nama lain dari BPJS Kesehatan dulu. Dan ini semuanya nih benar-benar gratis gitu. Iya, jadi maka dari itu kayak saya benar-benar merasakan, oh ternyata emang benar-benar ada manfaatnya gitu, dan saya dan keluarga saya juga rasakan gitu. Maka dari itu benar-benar tergerak untuk mengikuti program ini gitu. Teruntuk generasi muda juga, saya ini benar-benar ingin sekali membuka wawasan lah untuk generasi muda tentang yuk kita sama-sama harus tahu tentang pentingnya literasi JKN, seperti itu. Emang mau mengajak anak Betul muda sekali. ya. Dan Pak Guna, bagaimana nih BPJS Kesehatan memandang peran pelajar dalam literasi JKN saat ini? Oke, Mbak Alwa ya, Iya. Mbak Alwa. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu kepada Mbak Nadi ya, nggak pakai N ya, Mbak Nadi gitu. Betul. Selamat atas prestasinya, Terima kasih, sudah Bapak. terpilih menjadi Duta Muda Kedeputian Wilayah 6 itu. Tadi terkait yang ditanyakan oleh Mbak Alwa, jadi pelajar bagi kami itu sesuatu hal yang penting di program JKN karena pelajar itu menjadi sumber informasi. Kemudian yang kedua terkait dengan teknologi
pelajar ini salah satu yang paling cepat beradaptasi dengan teknologi. Apalagi sekarang sudah zaman digitalisasi gitu kan ya. Harapannya pelajar ini juga dekat dengan keluarga gitu, saling berkomunikasi gitu kan. Harapan kami dengan kegiatan ini bisa menjadi jembatan antara regulasi atau literasi-literasi yang ada di program JKN ini bisa tersampaikan minimal di lingkup keluarganya, seperti itu Mbak Alma. Nah, tema kali ini kan kita menyuarakan misi JKN Ready ya. Betul Dan sekali. Pak Guna juga sudah menyampaikan bahwa kita ingin mengajak lebih ke generasi muda. Nah, Nadi bisa dijelaskan secara singkat nggak nih, apa itu JKN Ready dan kenapa sih program ini penting menurut Nadi? Oke, jadi teman-teman, JKN Ready adalah program kerja yang saya bawa untuk menjadi duta muda BPJS Kesehatan ini. Jadi JKN Ready ini saya bentuk dengan melakukan beberapa program kerja, yaitu ada 7 nih teman-teman. Yang pertama ada JKN Ready Podcast, kemudian yang kedua ada JKN Ready, JKN Goes to School, kemudian ada JKN Goes to Society, ada JKN Goes to Healthcare, kemudian ada live Instagram dan TikTok, ada Tanya Duta Muda, dan yang terakhir ada BBB atau Buka, Baca, dan Bagikan. Jadi JKN Ready ini benar-benar saya bentuk bersama dengan BPJS Kesehatan KC Pekalongan dan juga Kedeputian Wilayah 6, di mana ini memang bergerak untuk mengajak generasi muda lebih melek tentang pentingnya literasi JKN dan juga pemanfaatan aplikasi mobile JKN, seperti itu. Kayaknya kalau kita bahas lebih jauh tentang JKN ini bakal seru banget ya, apalagi kan pembicaranya nih masih muda gitu, jadi bahasanya lebih tersampaikan nih buat anak muda. Jadi ilmunya ini benar-benar untuk pelajar gitu kan. Betul. Nah terus ini aku mau bertanya nih Nadi, menurut kamu nih, kan tadi kamu bilang ini untuk anak muda, kamu ngerasa nggak sih banyak tantangannya gitu saat melakukan mungkin sosialisasi ke anak muda? Karena aku sendiri nih mohon maaf belum tahu lebih nih tentang JKN. Iya. Berarti habis ini kita sama-sama belajar Iya, ya. belajar. Nah, jadi buat tantangannya itu pasti ada karena generasi muda ini memang benar-benar minim sekali yang mengetahui tentang literasi JKN ini. Apalagi kalau ditanya, kamu tahu nggak sih BPJS Kesehatan itu apa? Atau kamu tahu nggak aplikasi mobile JKN apa? Itu pengetahuannya ini masih minim gitu. Nah, dengan adanya duta muda ini, teruntuk saya juga ini benar-benar berperan penting untuk mengedukasi khususnya kepada remaja melalui program kerja yang sudah disusun supaya mereka ini memang benar-benar jadi lebih tahu tentang literasi JKN itu. Karena menurut saya pengetahuan JKN ini benar-benar basic gitu ya, apalagi kita nggak tahu kapan kita bakal sakit gitu. Jadi untuk mengantisipasi juga, jadi para generasi muda ini memang harus melek tentang literasi JKN ini gitu. Terima kasih Kak Nadi. Pak Guna nih, kita dengar pendapat dari Pak Guna. Apa manfaat nyata yang bisa didapat di sekolah, apalagi adanya program JKN Ready ini? Tentu kami berharap dengan program ini, khususnya di sekolah, itu paling tidak ada peningkatan dari sisi literasi terkait dengan JKN. Jadi harapannya dengan program ini siswa-siswa lebih mengenal dengan program JKN, karena tadi yang disebutkan oleh Mbak Nadi bahwa sakit itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Betul. Dan umur berapa yang akan kena sakit itu kita nggak tahu. Bau bayi, kemudian anak ataupun orang tua kita nggak pernah tahu kapan kita akan kena sakit. Sehingga dengan adanya program JKN Ready, kita berharap di sekolah itu sudah tersampaikan atau sudah terpahamkan terkait dengan program JKN sejak dini, hingga ketika kita misal harus menggunakan karena itu sakit dan sebagainya, sudah tidak perlu khawatir lagi bagaimana tata caranya, kemudian seperti apa cara penggunaannya, mungkin seperti itu Mbak.
Oke, tadi Nadi juga sudah menjelaskan di program JKN Ready ya. Betul. JKN Ready ini ada yang namanya JKN Ready Goes to School. Apa bentuk kegiatannya tuh? Kalau kita ke sekolah tuh bentuk kegiatannya kayak gimana? Kamu bisa deskripsikan nggak ke pendengar Jurnal Laskar? Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah salah satu program yang juga nggak kalah menarik dari program lainnya, di mana JKN Ready Goes to School ini akan saya lakukan dengan kegiatan presentasi interaktif gitu kepada teman-teman semua. Jadi nanti saya akan menjelaskan pemaparan tentang BPJS Kesehatan, tentang JKN, tentang aplikasi mobile JKN, dan nanti di sana akan ada yang namanya live installation, di mana nanti kita akan bersama-sama apabila yang belum memiliki aplikasi mobile JKN bisa kita bantu untuk install bersama-sama. Jadi kita bisa membantu lah istilahnya untuk teman-teman semua yang belum mengetahui tentang JKN tersebut, dan nanti diselingi juga dengan game-game yang seru dan juga hadiah-hadiah yang menarik untuk teman-teman semua. Ternyata JKN ini ada aplikasinya, saya malah baru tahu. Betul dari sekali. Nadi. Benar-benar duta muda yang cocok banget ini ya. Terus Pak Guna, ada contoh kasus di lapangan nggak yang menunjukkan pentingnya pemahaman JKN sejak dini? Kan tadi Pak Guna sudah menyebutkan pentingnya pemahaman JKN sejak dini. Ya, program JKN ini memang perlu kita kampanyekan, perlu kita sosialisasikan terus-menerus gitu. Karena tadi yang saya sampaikan di awal bahwa sakit itu tidak pernah tahu kapan datangnya tadi ya. Ketika kita tidak memahami dengan program JKN, misalkan contoh kasus tiba-tiba sakit tengah malam gitu. Kalau kita sudah mengetahui gitu ya, terkait dengan program JKN, bagaimana tata cara penggunaannya, alurnya seperti apa, kita nggak perlu panik gitu kan ya. Sudah tahu, oh kalau kalau misalkan gawat darurat, maka bisa langsung diperiksa atau bisa langsung dibawa ke rumah sakit, sehingga kita bisa meminimalisir tingkat kekhawatiran gitu atau tingkat kepanikan ketika suatu saat tiba-tiba ada saudara kita atau teman kita yang tiba-tiba sakit, maka kita sudah bisa memanfaatkan sesuai dengan alur yang sudah tersedia atau alur yang sudah terpahamkan seperti itu. Wah, ini seru banget ya kita ngobrol sama duta muda sekaligus dari BPJS-nya langsung ini. Banyak banget nih literasi tentang kesehatan yang saya dapat setelah podcast ini, dan mungkin habis ini saya install JKN deh ya buat jaga-jaga ke depannya kalau misalnya kan sakit nggak ada yang tahu ya Pak ya. Terus gimana nih tanggapan, mungkin harapan ya dari Nadi dan juga Pak Guna ke depannya setelah generasi muda nih tahu tentang JKN, dan mungkin Nadi memberikan 1 kalimat, 2 kalimat untuk pendengar Jurnal Laskar. Oke, jadi saya sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk bisa sharing bersama teman-teman semuanya, bersama generasi muda khususnya, supaya kita semua nggak cuman tahu tentang hal-hal yang lagi tren aja, tapi juga tahu tentang hal penting yaitu dari kesehatan kita, dan juga BPJS Kesehatan ini yang memang kita perluin, terutama tentang literasi JKN untuk generasi muda, supaya kita bisa lebih open minded gitu ya tentang literasi JKN ini. Karena sebagai generasi muda ini, perantara generasi muda ini kan bisa lewat media sosial, terus juga bisa menyebarkan kepada teman-teman semua. Nah, dengan ini kan jadi kita bisa lebih banyak menyebarkan informasi positif juga tentang literasi JKN itu. Harapannya ya teman-teman bisa semangat dan juga bisa tertarik untuk mempelajari dan juga mengikuti tentang literasi JKN ini. Oke, terima kasih Nadi. Pak Guna mungkin bisa memberikan harapan nih untuk pendengar Jurnal Laskar, terutama pelajar di seluruh Indonesia juga. Oke. Baik, terima kasih Mbak Alwa. Jadi kami berharap dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan lewat Duta Muda kita
Mbak Nadine dengan programnya JKN Ready itu bisa memberikan dampak positif utamanya untuk para pelajar terkait dengan peningkatan literasi program JKN sehingga bisa lebih terpahamkan di generasi muda, lebih-lebih nanti bisa memberikan informasi kepada keluarga dan lingkungannya terkait dengan apa itu program JKN, manfaatnya seperti apa, termasuk program-program yang ada di dalamnya, inovasinya, ada mobil JKN, kemudian ada antrean online dan sebagainya, sehingga pelayanan kesehatan atau manfaat dari program JKN itu lebih dirasakan oleh masyarakat. Itu Mbak Alwa. Ya. Terima kasih banyak Nadi dan Pak Guna telah mau nih memberikan pemahaman baru, wawasan baru untuk pendengar Junaska dan bagi saya juga nih karena saya tuh belum paham nih tentang dunia ke-BPJS-an dan alhamdulillah dengan adanya Duta Muda Nadi di sini dan juga ada JKN Ready ya, saya mau lebih belajar banyak nih ya literasi kesehatan seperti itu. Nah, terima kasih juga untuk pendengar Junaska yang sudah mau mendengarkan, semoga ilmunya nih nyampe sampai kalian. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dalam podcast JKN Ready ya, bersama Nadi selaku Duta Muda BPJS Kesehatan. Dadah!